Selamat datang di P5 Autovlog. Kali ini kita melakukan persiapan untuk mobil BMW E60 swap engine pakai 2JZ. Wah, itu kampretnya, kampret. Nah, baru yang sebelum. Ini kok jadi kebalik-balik sih? Gimana sih? Selamat datang di P5 Autovlog. Kali ini kita melakukan persiapan untuk mobilnya tim AAA. Ini mobilnya basicnya dari mobil BMW E60 swap engine pakai 2JZ. Nah, ini internalnya segala macam sudah diganti dengan part kompetisi. Tujuannya untuk menunjang performa dan endurance. Jadi mau kita hajar terus di RPM tinggi atau RPM nanggung apa segala macem, itu kondisinya tetap stabil. Nah, di sini juga ada part penunjang lainnya untuk dari segi temperatur oli agar lebih terjaga, kita pasang oil cooler. Ini ada oil cooler, ini ada 3 set di sini. Yang satu buat engine, satu buat pompa power steering. Kenapa dipasangin juga? Karena kalau pompa power steering udah mulai panas, itu steering rack pasti terasa berat. Nah, kalau yang satu ini buat oli gearbox. Kebetulan nih gearboxnya udah pakai wide sequential, jadi ngoper giginya cuma ini naik, ini turun, gitu. Ini mesin juga ini cam gear juga udah ganti, fungsinya untuk adjusting dari dial cam. Itu buat ngatur power band mau mulai dari bawah ke tengah atau dari tengah ke atas, atau main di average rata-rata. Nah, kebetulan ini kita ngincernya mulai agak early powernya, biar request dari pengemudinya juga yang bawa itu minta tenaganya dari bawah tuh udah mulai keluar. Jadi kita maksimalin dari bawah, tapi sedikit ada korban di power bagian atas gitu. Nah, untuk kaki-kaki ini pakai Y-Swap, terus shock breakernya pakai ISC. Depan belakang ini sama ya. Belakang sih sebagian nggak, depan doang sih nih pakai Y-Swap. Belakangnya sebagian masih standar, sebagian di custom untuk menunjang performa buat setel tow maupun camber. Gitu. Nah, ini mobil dipersiapin untuk yang kerjaan yang habis dilakukan ini di bengkel P5 ini. Kita bikin setup intercooler baru. Ini intercooler kita ganti yang lebih besar, biar flow-nya juga debitnya lebih banyak. Selain debitnya lebih banyak, hasil udara yang dihasilkan juga temperaturnya lebih cepat dingin ya, karena banyak udara juga yang masuk yang lewat dari kisi-kisi intercooler ini juga. Itu bantu untuk intake air temperatur tuh nggak terlalu tinggi. Jadi istilahnya mungkin yang tadinya digeber 2 atau 3 kali udah mulai panas, ini bisa lebih lagi intake air, maksudnya bisa gas 3 atau 4 kali muter, itu intake air temperaturnya baru sama, lebih panas baru yang sebelum. Ini kok jadi kebalik-balik sih? Gimana sih? Ya, pokoknya intinya intake air temperaturnya lebih adem, sama debit udaranya lebih banyak. Nah, ini juga kita bikin runnernya pendek-pendek. Tujuannya juga biar responsifnya dari turbo spool up-nya itu lebih cepat ke ruang pembakaran juga. Gitu sih. Nah, ini yang kita bikin semua ini difabrikasi di bengkel P5, dan ini juga didesain juga di bulbarnya maupun reposisi tempat ulang ini semua kita bikin di tempat bengkel P5. Gitu. Nah, ini persiapan nanti mobil ini akan dyno. Wah, itu kampretnya, kampret. Mobil ini akan dyno, nanti akan kita coba ganti pakai yang sebelumnya. Kita kan pakai dyno pakai bensin Pertamax turbo, tapi nanti nih kita akan coba pakai bensol dan kita akan naikin bus di 1,3 bar. Sebelumnya cuma main di 1 bar,
itu udah masuk di 400 WHP satu bar. Tapi kita bantu lagi untuk spool up-nya dari NOS. Nah, dari NOS itu pada saat penggunaan dia ada pressure tambahan yang buat mengakibatkan bus itu naik. Jadi sebenarnya dibanding kita buang-buang habis di NOS juga, busnya juga naik. Mending kita udahin dulu NOS-nya, kita tambahin bensinnya, kita ganti pakai bensol, tapi kita naikin bus dari si turbonya ke sekitar 1,3. Jadi kan tujuannya sebenarnya sama, kita ngincer power dari bawah ke atasnya itu naik semua overallnya, tapi harapannya mungkin naiknya bisa lebih banyak dibanding power yang sebelumnya. Gitu. Kadang kalau NOS juga kadang suka batuk-batuk ya. Ya, Tuh, jadi gini, kemarin kenapa ini mobil pakai NOS, request juga dari yang punya, pengen nyobain pakai NOS rasanya kayak gimana sih, udah nyobain kan. Nah, kebetulan yang kita biasa isi mungkin dapat NOS-nya sendiri itu kurang bersih. Jadi kadang-kadang mobilnya tuh powernya keluar, kadang kayak batuk-batuk gitu kan. Jadi untuk menghindari kondisi seperti itu, kemarin kita saran ke yang punya mobil, mendingan kita udahin aja pemakaian NOS-nya, tapi kita naikin bus, seolah-olah kan sama aja kita pakai NOS juga naik busnya. Kita naikin bus ke 1,3, nanti bensinnya kita ganti pakai bensol atau yang dikenal afgas ya. Afgas. Bukan afgas. Emang iya? Kalau aftur buat helikopter. Oh iya benar. Turbin. Helikopter. Nah ini kalau dari interiornya mobilnya, ini sambil dibongkar jadi mobilnya. Ya interiornya kayak gini, kayak mobil drifting pada umumnya. Ini shifter dari gearbox sequence-nya, sebelahnya handbrake. Nah ini mobil steeringnya, ini dalamnya udah pakai pedal box juga. Pedal box, ini dash logger untuk mantau kondisi RPM dan kondisi engine seperti apa, itu semua nanti terpantau di dash logger. Terus ini juga ada quive buat mantau posisi gigi ini masuk udah gigi berapa. Terus sebelahnya juga ada ECU Haltech, pakainya ECU Haltech, udah standalone. Pastilah mobilnya udah kayak gini mesti ECU-nya ganti standalone. Nah ini ada NOS juga, NOS-nya itu tabungnya kita sih pakai sistemnya sih pakai merek NOS. Nah ini ada buat perch-nya, buat buang kalau misalkan ada angin yang angin bohong kali ya. Ya, semacam itulah. Angin. Nah ini buat perch-nya nih dipencet, nanti dia nembak. Tapi ini ntar kita sistemnya mau kita nonaktifkan dulu karena kita mau coba maksimalkan kondisi tanpa NOS gitu. Ini juga mobilnya, radiatornya posisinya ada di belakang. Kemarin habis tabrakan. Event terakhir orangnya nabrak tembok. Tapi yang penting nggak apa-apa lah. Cuma body aja, yang lain-lain aman kok. Orangnya juga aman. Nah ini belakang juga udah tubing bikin. Jadi tujuannya juga kalau misalkan ada impact, nabrak, yang rusak nih ininya aja, tubingnya aja. Nggak kena sampai sasis bagian dalam. Aduh, mau dahak gue anjir. Walaupun impact, ya udah yang rusak ini ntar ini bisa diganti lagi, bisa dibenerin lagi, gampang, nggak sampai sasis bagian utama, maksudnya nggak sampai bagian yang cross member belakang nih nggak sampai kena. Cross member apa ya dibilang? Itu subframe belakang lah. Iya, sorry, subframe belakang nggak sampai kena. Nah ini radiator juga kita taruh belakang, selain debitnya juga lebih banyak, debit airnya juga lebih banyak. Fungsinya kita juga mindahin untuk weight distribusi, bantu untuk traksi dari grip mobil drifting ini. Jadi naruh di belakang itu mindahin bobot yang tadinya ada di depan, pindahin ke belakang untuk bantu traksi. Traksi itu maksudnya mobil ini waktu kita gas ada sempat turun dulu, dapat traksi nih biar lebih laju gitu.
Nah ini salah satunya, bantunya dari sini juga bisa, tapi lebih banyak adjust setupnya sih sebenarnya dari kaki-kaki sih. Nah kalau ini ada buat differential oil pump ya di Gardan nih. Ini kan pakai LSD, pakai Nismo mereknya, two way. Nah ini orangnya sebenarnya baru pasang sih, baru pasang kemarin, baru sempat dites juga di event lalu, baru pasang. Nah ini pakai pump buat LSD-nya, ini nanti ke oil coolernya ada di bagian depan sini ketutupan. Nah itu juga tujuannya biar panasnya itu yang di dalam differentialnya nggak berlebih. Satu juga dia engage-nya tetap lebih stabil, engage si differentialnya ini lebih stabil, nggak pengaruh terhadap panas yang berlebih, dia mengurangi untuk slip lah istilahnya buat kayak gitu. Terus apa lagi ya? Nah ini FPR, fuel press, regulator. Nah ini tangki bensin juga ada di sini, masuk ke dalam nih, ngisinya dari sini, ngisi bensinnya dari sini, tangkinya ada di dalam. Ini reservoir air. Terus ini sebagian gua juga udah jelasin. Ini BBK juga. Nah ini gue mau ngasih tahu, ini BBK nih pakai APKT-nya racing. Berapa ya? Ini 360 apa 3 berapa ya? 6 spot. Tapi nggak tahu berapa ukurannya. Pokoknya orang yang ngirim aja. Suruh pasang ya udah pasang gitu. Orang ngirim suruh pasang ya kita pasang. Nah coba sekarang kita lempar lanjut karena berhubung gua capek ngomong. Ipul deh ngomong. Ipul coba Pul. Ini yang suka apa? Coba ngomong dulu. Halo guys nih. Halo guys. Nih. Coba. Enggak apa Udah nggak apa-apa coba. Sekarang lagi ganti apa nih? Saya lagi ngolong boboan. Boboan. Apa yang diganti nih? Sebelum persiapan dyno besok. Ya alternator. Alternatornya bukan nggak ngisi, cuman kurang gede ya pengisiannya. Oh, kurang oke lah ya. Ya, harusnya 14, ini adanya di 12,9. Nah, saya ganti alternatornya. Ini nih alternatornya nih ya. Alternatornya ini yang baru, itu yang lama. Yang lama. Oke deh. Semua kaki-kaki keadaan mesin oke ya. Siap buat dyno besok ya? Insya Allah siap buat dyno. Bagus. Oke kalau Ya. begitu. Mulai. Capek nggak Bang Ibu? Alhamdulillah capek. Alhamdulillah capek ya. Masih dikasih capek alhamdulillah. Pasti Bang Ipul. Selamat pagi. Kita udah sampai di AHT Garage. Ngapain kita? Tim AHA. Nah ini hasil dyno tadi. Ini yang merah sebelumnya, yang biru tadi. Busnya udah besar tapi belum sesuai. Kelihatan di sini di map sensornya ada kebocoran di rem atas nih. Kita cari kebocoran tadi, ketahuan sih dari injektor. Jadi kita benahin dulu, baru kita gas lagi. Jadi gimana hari ini? Hari ini biasalah, namanya udah dari ujian terakhir. Kalau skripsi ini sidangnya Ternyata masih ada revisian ya? masih ada revisian. Nanti kita balikin dulu ke bengkel. Kalau udah rapi, kita uji lagi. Apakah dapat hasil yang Mantap tuh.
Yang kenceng dong kalau ngomong dong. Apa? Yang kenceng kalau ngomong. Mantep coy. Mau dikuluk.